Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Herlianti Suherman dalam dialog khusus. Pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi oleh Bapak Asep Deni Adnan Bumairi, Ketua Badan Legislasi Daerah Kota Tasikmalaya. Di sini kita akan membahas seputar Badan Legislasi, kedudukannya, tugasnya, dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan tanyakan langsung kepada Pak Asep Deni ya. Itu mungkin nama panggilan akrab Bapak bisa dipanggil seperti itu? Boleh. Iya. Apa kabar Pak sebelumnya? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pemirsa kita langsung berbincang saja dengan Pak Asep Deni tentang Badan Legislasi ini Pak. Dari aspek struktur, Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang terhitung baru di DPRD, yang dilegalisasi oleh PP 16 tahun 2010 ya Pak ya? Iya. Dalam masa sebelumnya, legislasi hanyalah melekat pada fungsi DPRD. Mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apakah Badan Legislasi itu terkait kedudukan ataupun tugasnya. Ya. Silakan. Terima kasih. Memang betul bahwa Badan Legislasi Daerah itu adalah alat kelengkapan baru di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Kalau di pusat kita kenal ada sudah sejak lama kita kenal ada Badan Legislasi sejak awal. Nah, ketika berbicara tentang Badan Legislasi Daerah, pertama dasar hukumnya memang sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sana disebutkan bahwa alat kelengkapan itu diantaranya adalah pimpinan, kemudian komisi, kemudian Badan Legislasi Daerah, kemudian Banggar, kemudian Badan Kehormatan, kemudian Bamus. Tentu, nah di sini di undang-undang sebelumnya tidak ada namanya Badan Legislasi Daerah di DPRD, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun kota. Begitupun di Undang-Undang begitupun di PP Nomor 16 Tahun 2010 juga sama. Nah, oleh karenanya dikuatkan dalam Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib. Nah, di sana diperkuat akan keberadaan. Tadi ada pertanyaan apa sih sebenarnya Badan Legislasi ya mengapa itu sampai dirasa penting untuk didirikan lembaga kesendiriannya gitu? Betul. Tentu kalau boleh kita menebak filosofi dari pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang jelas bahwa legislasi ini adalah sebuah fungsi DPR. Kita tahu, mohon maaf ke belakang, fungsi DPR itu ada 3. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi anggarannya ini ada di Banggar. Fungsi pengawasannya ya komisi-komisi terkait juga melakukan pengawasan. Nah, fungsi legislasinya supaya biar maksimal, optimal, maka dipandang perlu dibentuk sebuah badan khusus seperti DPR pusat. Nah, itu di Tatib disebutkan apa itu Badan Legislasi Daerah di pasal 63 Tatib DPRD Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya nomor 1 tahun 2010 disebutkan bahwa Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan tetap dan dibentuk oleh DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Jadi alat kelengkapan. Dibentuknya jelas di paripurna seperti alat kelengkapan lain yang memiliki fungsi khusus tentang legislasi. Itulah singkatnya. Kemudian berbicara tadi tentang kedudukan, kemudian apa tugas-tugas. Nah, di tata tertib baik di undang-undang maupun di PP ini sudah jelaskan. Taruhlah kita ambil di pasal 66 tata tertib DPRD Kota Tasikmalaya. Di sini disebutkan ada 8. Jadi mengadop dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Jadi yang memiliki tugas menyusun program legislasi daerah, ya kan ada program pengawasannya, ada program anggarannya. Nah, khusus terkait dengan program legislasi di internal DPRD ini mau apa tahun depan ini, kita regulasi apa yang akan kita produk, yang akan kita proyeksikan untuk dikeluarkan, baik peraturan daerahnya maupun peraturan DPRD-nya.
Jadi ini badan tugas legislasi badan ya? legislasi. Oke. Nah, kemudian yang di internal. Kemudian yang kedua, koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Mbak Yanti perlu ingat bahwa program legislasi daerah ini daerah ya, bukan DPRD. Iya. Ya, makanya kalau program legislasi daerah ini tentu pertama usulan dari DPRD, kemudian dari pemerintah daerah. Nah, dipadukan, disatukan menjadi sebuah program legislasi daerah. Di peraturan perundang-undangan memang lebih ditekankan kalau di daerah itu kalau di atas kan prolegnas, program legislasi nasional. Kalau program legislasi nasional ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, untuk di daerah ini lebih ditekankan prolegnas itu 1 tahunan. 1 tahun. Karena apa? Karena ya namanya di daerah sangat terikat dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Makanya kebutuhan tentang adanya perda atau sebuah peraturan daerah di tingkat daerah ini ada juga yang karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Makanya program legislasi daerah ini titik tekannya adalah tahunan. 1 tahun. Kemudian yang ketiga, menyiapkan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Menyiapkan rancangan peraturan daerah ini berat tugasnya ya. Jadi ketika ada gagasan-gagasan untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan DPRD maupun peraturan daerah yang berasal dari DPRD, dari komisi atau dari lainnya, ketika belum ada konsepnya, ya maka menyusun rancangannya itu adalah menjadi bagian tugas daripada Badan Legislasi Daerah. Nah, ini tantangan yang luar biasa untuk Badan Legislasi, tentulah karena, dari tugas tercermin dari tugas-tugas yang cukup berat ini, membutuhkan sebuah sumber daya manusia yang mencukupi untuk itu. Tentunya kompeten juga ya. Iya, betul. Kemudian yang keempat, melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Ada juga ruang-ruang tugas DPRD. Andaikan ada anggota mengajukan sebuah peraturan daerah, andaikan komisi mengajukan peraturan daerah, maka menjadi tugas Balegda untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi. Nah, ini tugas berat. Jadi ya pertama harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang ada, kemudian sinkronisasi, lalu kemudian pemantapan konsepsi. Pemantapan konsepsi. Jadi konsepsinya lebih dimatangkan. Itu tugas. Nah, kemudian yang kelima, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi dan atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan. Mohon maaf, tadi kita bicara prolegda, Mbak Yati ya, berbicara tentang prolegda. Prolegda itu kan tahunan. Prolegda itu ketika disusun sudah jelas nih, tahun 2011 ini. Ketika di perjalanan ada usulan yang di luar prioritas prolegda, itu apakah dimungkinkan? Jelas dimungkinkan. Dimungkinkan. Pertama, apabila itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, atas desakan publik. Ya, kalau perlu, publik juga turut serta ya dalam hal ini. Kalau publik mendesak sebuah regulasi dan itu sangat dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu dimungkinkan, itu dimasukkan. Nah, Balegda memberi tugas punya peran untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangan. Apakah ini siap, boleh, sudah waktunya masuk walaupun di luar prioritas prolegda yang sudah ditetapkan. Nah, itu kemudian yang ketujuh ya. Baik, yang ketujuh ya Pak ya. Ya, keenam, yang ketujuh ya. Yang ketujuh sekarang. Yang ketujuh. Baik Pak, tapi sebelum yang ketujuh kita jeda dulu ya pemirsa, tetap di dialog khusus setelah jeda. Boleh. Nah, kemudian tugas Badan Legislasi Daerah yang ke-8 terakhir adalah di sini disebutkan membuat laporan. Pemirsa, dialog khusus dan kembali kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Pak ya. Perlu dirapkan ternyata bukan nomor 7 ya. Tugas itu ternyata sekarang nomor 6. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, terima kasih. Nomor 6, tugas Badan Legislasi Daerah itu adalah
mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus. Jadi pada setiap proses tahapan regulasi, tahapan penyusunan regulasi, apalagi itu perda, maka menjadi tugas Badan Legislasi Daerah adalah mengikuti perkembangannya, mencermati dan mengikuti perkembangannya. Kemudian yang ketujuh, memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. Tentu ketika pembahasan segala hal yang terkait agenda DPRD di Badan Musyawarah, apalagi yang terkait dengan proses regulasi, maka seringkali Bamus memerintahkan kepada Badan Legislasi untuk melakukan kajian. Salah satu contoh yang paling hangat adalah ketika ada, bukan wacana lagi, ada rencana penyusunan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD. Maka ini Badan Legislasi Daerah diberi tugas untuk melakukan kajian. Tentu kajian di dalamnya adalah tadi tugas DPRD adalah melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi. Nah, kemudian yang kedua, peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Ini juga salah satu contoh, ini Badan Legislasi lagi melakukan sebuah kajian yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itu kan miniatur dari paripurna DPRD kecilnya ya, untuk menyusun agenda-agenda di DPRD. Kemudian terakhir yang ke-8 adalah memuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan, untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Yang kedua, salah satu contoh Mbak Yanti yang sedang dikerjakan oleh digarap oleh Badan Legislasi Daerah, perintah dari Bamus itu adalah peraturan daerah, rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Kalau tadi kode etiknya itu hukum materialnya, kalau tata beracara ini hukum formilnya lah kalau dalam sistem hukum kita. Nah, ini salah satu contoh yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah yang tengah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah. Sekali lagi, kajian itu di dalamnya adalah harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan pemantapan konsepsi terkait dengan itu. Nah, kemudian tugas Badan Legislasi Daerah yang ke-8 terakhir adalah di sini disebutkan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan, untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa selanjutnya. Ini di akhir masa jabatan, tentu Badan Legislasi Daerah, harus menyusun sebuah laporan tentang apa yang sudah, apa yang belum, untuk bahan nanti keanggotaan DPRD selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan regulasi. Ini perda ini kemarin nggak selesai, molor, yang ini harus jelas ya. Ini harus jelas, ini sebagai panduan untuk masa kinerja berikutnya. Ini menjadi PR periode selanjutnya. Saya kira itu ada 8 ya badan tugas pokoknya pokok daripada Badan Legislasi Daerah sebagaimana tadi ditanyakan oleh Mbak Yanti. Baik, iya. Dalam melaksanakan tugasnya yang seperti tadi 8 itu tentunya merupakan hal yang berat. Iya. Mekanisme kinerja Badan Legislasi itu sendiri bagaimana? Oh iya. Betul Mbak Yanti, bahwa siapapun dapat membayangkan dari 8 tugas-tugas Badan Legislasi Daerah dapat menyimpulkan, ini adalah tugas berat. Bukan hal yang mudah. Hal yang mudah, apalagi lembaganya baru, alat kelengkapan baru, eksistensinya juga baru, mungkin orang pun belum banyak mengenal tentang Badan Legislasi Daerah, tetapi ini memiliki tugas yang cukup berat dan membutuhkan sebuah sumber daya manusia yang benar-benar mampu di bidang itu ya, tentunya di bidang legislasi. Nah, mekanisme kerja Badan Legislasi Daerah selama ini bagaimana? Tentu kendati pun sebuah alat kelengkapan baru, kita berbuat semaksimal mungkin
tentu ya khusus saya ya pribadi saya kebetulan dipercaya menjadi Ketua Badan Legislasi Daerah. Iya, daerah yang baru ini di DPRD Kota Tasikmalaya. Mekanisme kerjanya tentu tadi berangkat dari asumsi bahwa ini tugas yang cukup berat. Pertama, di DPRD Badan Legislasi SDM terbatas, tugas berat. Tentu kita harus membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain. Salah satu contoh di awal dulu di awal periode Badan Legislasi Daerah kita melakukan sosialisasi ke kampus-kampus. Ya, langkah yang pertama adalah ke salah satu kampus yang bergelut di bidang hukum. Okay. Nah, kita pertama sosialisasi, kemudian kita mengajak kerjasama dalam peningkatan kapasitas DPRD dalam bidang legislasi. Mengapa dunia kampus, Pak, yang dipilih untuk pertama kalinya sosialisasi ini? Oh, tentu ini sangat relevan. Karena kampus kan di sana banyak sumber daya manusia, banyak akademisi, banyak ahli dalam bidang itu. Tetapi tidak hanya kampus, tetapi NGO, LSM atau lembaga-lembaga yang menekuni di bidang kajian-kajian kita juga diajak kerjasama. Dirangkul, ya. Termasuk dengan Ranham. Ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas dari usulan tersebut ya. Perda itu sendiri. Pemirsa, dialog khusus dan kembali kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Pak ya. Silakan Pak. September tahun 2002 lahirnya Kota Tasikmalaya sampai sekarang ini sudah dikeluarkan atau disahkan 127 peraturan daerah. Sudah banyak ya Pak? Dari 127 adalah 13 perda merupakan usul prakarsa DPRD. Tentu kalau dilihat dari sisi rasio ini, dari aspek kuantitas jumlah jauh ya. Inisiasi perda dari DPRD dan ini merupakan banyak yang menjadi kritik atau masukan dari dunia kampus ya atau ahli terkait dengan minimnya produktivitas perda inisiatif DPRD. Nah itu dari tahun 2002 sampai 2010 ini yang ada inisiatif itu mulai di data ini mulai tahun 2004 sampai 2010 yang ada perda inisiatif dari DPR. Tetapi ini memang gejala umum ya, tidak hanya di Kota Tasikmalaya saja. Ini merupakan tantangan bagaimana DPRD untuk meningkatkan peran legislasinya. Ya tercermin dalam produk legislasi inisiatif yang dihasilkan. Ya, dari 127 hanya 13 ya. 13. Ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas dari usulan tersebut ya. Perda itu sendiri. Karena tidak mudah, perlu kajian. Nah, kemudian tadi ini ya menanyakan tentang yang dilakukan agenda Badan Legislasi Daerah. Pertama, Badan Legislasi Daerah telah menyusun Prolegla tahun 2010 ya di awal periode masa bakti, di awal masa bakti 2010, kemudian Prolegda di 2011, kemudian ada Perda Inisiatif Diniah tadi, kemudian menyusun merencanakan dan menyusun Perda Inisiatif tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian yang sedang dilakukan sekarang adalah pada triwulan ke-1 tahun 2011 ini Badan Legislasi Daerah telah selesai menyusun Raperda Usul Prakarsa tentang penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Ini internal. Mengapa ini perlu Perda tentang Prolegda ini? Karena ini yang mengatur tata cara, mengatur mekanisme penyusunan Prolegda itu sendiri yang memang belum ada aturan yang mengatur mekanisme penyusunan Prolegda. Maka kita bikin saja sebuah Perda. Kenapa Perda? Karena ini mengikat ke dalam, ke DPRD, juga mengikat ke pihak luar eksekutif. Ya, eksekutif. Maka dibuatlah sebuah Perda Inisiatif tentang penyusunan dan pengelolaan Prolegda. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan yang tengah dilakukan dan telah hampir rampung adalah
kajian tentang rancangan peraturan DPRD tentang kode etik dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Ini adalah bukan perda tetapi peraturan DPRD yang mengikat ke dalam, ke internal DPRD. Seperti itu. Harapan tahun 2011. Ya, harapan di 2011 mudah-mudahan ini dari hasil kita menerima masukan-masukan dari alat kelengkapan, masukan dari dunia kampus, masukan dari masyarakat. Juga kita telah menginventarisasi 19 raperda untuk diproyeksikan, dikaji. Kalau sudah matang, sudah siap, sudah mencukupi dasar filosofisnya, dasar yuridisnya, dasar sosiologisnya, dijadikan raperda inisiatif DPRD. Nah, di antara ke-19 itu kalau boleh ya itu terbagi dua, ada yang rutin, ada yang reguler, yang rutin ya. Yang rutin kayak APBD dan sebagainya. Di 2011 ini pertama tadi raperda tentang prolegda. Diharapkan juga masuk raperda tentang penanggulangan bencana. Diharapkan juga masuk adalah raperda keterbukaan informasi publik. Diharapkan juga masuk raperda CSR, Corporate Responsibility, Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan besar terhadap diantaranya. Nah ini diantaranya yang menjadi prioritas, diharapkan bisa rampung di 2 triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2 di tahun 2011 ini. Di samping prolegda 2011 ini yang dari eksekutif adalah tentang pajak daerah, retribusi golongan jasa umum, retribusi golongan jasa usaha, retribusi golongan perizinan tertentu, dan rencana tata ruang wilayah yang sangat didambakan oleh jauh-jauh hari oleh masyarakat. Oke. Nah itu. Mengenai perda yang paling ingin ditekankan Pak, atau paling ingin dibentuk dari Banlegda sendiri dalam jangka waktu dekat ini apa? Ya, yang tertuang dalam prioritas itu. Prioritas kita di tahun 2011 ini paling tidak ada 5, target 5. Yaitu yang pertama, raperda tentang penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Yang kedua, raperda keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, raperda tentang penanggulangan bencana. Yang keempat, raperda tentang sistem pelayanan minimal publik. Kemudian yang kelima, tentang pengelolaan zakat. Tetapi ini belum dikaji, hanya dituangkan dalam prioritas prolegda. Bisa saja dari ini hasil kajian ini belum layak, bisa saja kan outputnya seperti itu. Oh iya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan mungkin harapannya, apakah harapan kepada masyarakat sendiri bisa Bapak ungkapkan? Ya, terakhir harapan kami dari Badan Legislasi Daerah khususnya kepada masyarakat adalah kontribusi pikiran-pikiran, informasi dan terbuka ya dengan saran atau masukan dari masyarakat. Sangat terbuka, sudah jelas alamatnya, kita sering diumumkan di radio maupun di media cetak, masukan-masukan dialamatkan, tetapi kita harapkan tertulis. Biar kalau tertulis ini sangat bisa dipertanggungjawabkan kita ketika melakukan tahapan-tahapan pengkajian. Sekali lagi ini prioritas, sekali lagi ini proyeksi, bisa saja dari hasil kajian kita, umpamanya satu raperda kita kaji, outputnya ada 2, lanjut atau tidak. Iya. Kan? Kalau tidak siap konsep, tidak lanjut. Tentunya harus ada beberapa lanjut. pertimbangan ya. Iya, tadi kita pun ketika melakukan kajian adalah melibatkan pihak lain yang lebih kompeten, ahli untuk diajak rembuk. Kita seringkali lakukan kajian-kajian pada malam hari dan mengundang narasumber. Baik, Bapak, ini sangat menarik, namun ternyata jeda waktu kita sudah mengharuskan kita untuk berpisah dan mengakhiri perbincangan ini. Namun pastinya masyarakat berharap juga bisa menyampaikan aspirasinya dengan Badan Legislasi Daerah juga terbuka dengan saran atau masukan dari masyarakat. Dan tentunya ini adalah badan kelengkapan yang memang untuk lebih mensejahterakan masyarakat juga ya Pak ya. Terima kasih Pak atas pemaparan dan penjelasannya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Asep Denny, Ketua Badan Legislasi Daerah Kota Tasikmalaya. Dan akhirnya saya Herlianti Suherman, terima kasih atas kehadirannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.